أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanil kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamasuki syari'atihi sholihin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para satid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imron alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Imron Bapak Ustaz Nur Hadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian ta'lim, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita semua dalam menjalankan ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'ini hawaijina wa tafrijini humumina wa humumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah dalam melaksanakan salah satu ibadah kita, salat maghrib berjamaah. Kita lanjut dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir di majelis ilmu menjadikan wasilah seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam pertama di bulan Sya'ban. Kalau Jumat kemarin itu masuknya tanggal 27. Berarti malam Senin ini malam Selasa ini sudah masuk malam 1. Dan tidak terasa maka pengajian kita pun insya Allah tinggal sekali lagi. Setelah itu kita libur panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka melanjutkan kembali kajian taklim kita, di mana di pertemuan sebelumnya dibahas tentang kewajiban saat berpuasa yang jumlahnya 5. Pertama, niat sudah kita bahas. Nomor yang kedua, al-imsak anil muftirat, menahan dari yang bisa membatalkan, baik puasa yang wajib sama begitupun puasa yang sunnah. Seperti Bapak besok mau puasa Sya'ban, bagus Pak. Orang yang melaksanakan puasa 3 hari di awal Sya'ban, 3 hari di pertengahan, 3 hari di akhir. Mana 3 hari di awal itu? Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu awal. Tanggal 11 Sya'ban sampai tanggal 20 itu pertengahan. Tanggal 21 sampai selesai itu akhir Sya'ban. Ambil 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Apa keistimewaannya? Orang menjalankan puasa di bulan Sya'ban. Sya'ban itu yatasya'abu bihi khairun kasyir. Bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercabang-cabang khairun kasir, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang menjalankannya puasa di bulan Sya'ban dengan seperti tadi. Pertama, kataballahu ta'ala sawaba sab'ina nabiyyan. Dia kalau puasa 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir, dicatat seperti orang yang kataballahu ta'ala sawaba, seperti pahala 70 para nabi. Luar biasa. Yang kedua, wa kaman abadallahu ta'ala sab'ina aman. Dia puasa seperti yang tadi dicatat oleh Allah, kaman seperti orang abadallah yang ibadah kepada Allah sab'ina aman selama 70 tahun. Sudah dicatat seperti pahala 70 para nabi. Allah pun mencatat dia seperti orang ibadah 70 tahun. Wa in mata fitil kasanah mata syahidan. Andaikan dia meninggal di tahun tersebut, mata syahidan, dicatat oleh Allah seperti orang yang wafat mati syahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap males kita puasanya. Walaupun Masya Allah luar biasa. Puasa enggak kayaknya saya. Emang puasa sunnah paling berat. Nah itu. Nah ini sama prakteknya. Mau yang wajib, mau yang sunnah, tetap harus niat. Yang kedua, harus al-imsak anil muftirat, jaga dari yang bisa membatalkan puasa walaupun makan sedikit. Kalau disengaja tetap batal. Begitupun apapun yang tidak disebut makan tapi maknanya makan. Upil kemarin udah dibahas. Ngorek telinga, upil. Dia punya lubang hidung menyambung sampai perut. Telinga punya lubang menyambung sampai perut. Kemaluan depan, hati-hati, jangan berenang kalau bisa. Karena biasa orang kalau berenang di siang hari sedang puasa, suka kencing dia.
Bapak suka begitu kan? Nah, kencing dia di kolam renang, batal nanti. Termasuk kalau perut kagak bener-bener mules, tahan dulu. Karena khawatir ketika buang air besar, ada kotoran yang keluar, kepotong, masuk lagi ke dalam. Ini biasanya orang yang nggak pengen buang air besar dipaksain, nongkrong, tekan-tekan sama dia. Ada yang keluar, masuk lagi. Nah, itu hukumnya sama dengan hukum makan. Nah, bagusnya hindari, kecuali udah manseg. Apa kita itu? Udah bener-bener mules. Sahur sama sop cabe. Namanya sop cabe, Pak. Pedes dia. Akhirnya jam 7 mules perutnya. Nah, itu tak masalah karena udur, babnya pun mules. Intinya hati-hati, telinga jangan pakai headset kecuali Walkman kemarin. Jangan sampai korek kuping, hindari. Termasuk pakai inhaler tapi dimasukin ke dalam, itu bisa membatalkan terhadap puasa, dikarenakan manfad maftuh itu disebutnya manfad maftuh, tempat menerus ke jalan yang terbuka sampai perut. Itu pun kalau dia sadar. Kalau dianya lupa, ngupil aja. Ada orang kebiasaan kayak begitu. Datang jamaah Imron, woi, ngupil dari tadi, puasa enggak? Astagfirullah, lupa, lanjutin. Jangankan ngupil, makan aja kalau lupa. Yang penting jangan pura-pura. Nah, beda lupa sama pura-pura lupa. Akhirnya bapak pagi-pagi makan bubur, enggak puasa, lupa. Sambil ngunyah dia. Nah, itu. Nah, termasuk bagaimana kalau misalnya ada orang yang netesin tetes mata, batal enggak? Telinga ditetesin, batal. Kenapa batal? Dikarenakan ini punya lubang manfad maftuh sampai perut. Bagaimana dengan mata? Ditetesin. Tetesinnya itu pakai yang perih, ada kan ya? Mereknya kayak OT, madu tuh biasanya tuh. Kalau berupa cairan jarang perih. Tapi kalau udah madu hitam, BM, OTM, tetesin itu perihnya Pak, sampai keluar air mata. Pertanyaannya, batal nggak puasa? Kenapa nggak batal? Rasanya sampai ke perut. Ayo. Rasanya sampai ke tenggorokan, sampai kerasa pahitnya, sampai terasa ke perut. Batal nggak? Nggak juga. Kenapa alasan? Nah, kenapa nggak membatalkan? Li'anal aina, karena sesungguhnya mata laisat bijaufin wala manfadalaha ilal jauf, dia nggak punya saluran ke perut, tapi kan sampai terasa rasanya itu sampai ke perut. Wa in wajada ta'mal kahli, walaupun terasa rasa daripada tetes mata ke tenggorokan, terasa sampai ke perut, itu tidak membatalkan. Sama aja kayak kita pakai kayu putih ya, perut kembung. Kembung nih, perut nih biasa diisi angin semua ini kayaknya. Akhirnya dikasih gitu kayu putih, masih kembung juga, dikerok dia. Belum punggungnya, dikasih presker misalnya, koyo cabe, walaupun rasanya itu sampai seperti hangat bahkan panas, itu tidak membatalkan terhadap puasa. Bagaimana kalau ada orang yang sedang mengiris sayur, tangannya, jarinya, telunjuknya, mungkin jari tengahnya, mungkin jari manisnya terkena pisau, keluarlah darah. Batal nggak? Keluar darah? Kau hidup nggak sih? Batal nggak? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Kalau disengaja, ayo. Kalau disengaja batal. Kalau nggak disengaja nggak batal. Gitu. Udah dikunci nih. Nggak batal. Khawatir ada yang nanya, Bapak biasa ngaji, Pak.
kena pisau nih berdarah tuh, batal lu, kan nggak sengaja. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Berarti kalau sengaja batal. Nah di sini dikatakan wa kada law goroza sakinan filah misaki la yuktir. Kalau misalnya ada orang yang sedang ngiris bawang, ngiris sayur, apapun itu bentuknya, ngegoreslah pisau, kena ke tangannya, berdarah, sengaja nggak sengaja nggak batal. Karena ini nggak punya saluran ke perut. Jangankan ini, orang bekam punggung, perut misalnya. Karena dia lapar, bekam aja biar kenyang. Terus bagaimana? Batal nggak? Tidak. Tapi kalau timbul lemes, beres diambil darahnya lemes dia, makruh. Tapi nggak sampai batal. Hanya sekedar makruh. Bapak mau dicek darah lagi puasa, boleh. Dikeluarkan sengaja pakai jarum tuh, dicek gulanya, asam uratnya, batal? Tidak membatalkan. La yutir disengaja maupun tidak disengaja. Kecuali begini, yang membatalkan itu bikhilafi ma law ta'ana fi batnihi, nyodokin mulut. Nah ini baru batal. Misal ada orang Zaid lah ambil ngasih makanan, ngasih sop ke Joni. Jon, ini ada sop nih, mau nggak? Ih kebetulan gue belum sahur nih. Benar mau dikasih sop. Enak itu sop. Orang dia mantan chef, tahu kan chef ya, tukang masak pak. Susah bapak ini serba nggak tahu. Chef ya, ya chef nggak apa-apa deh. Nah udah beres makan, habis semangkok, kurang nggak? Emang sih ada, masih. Ya udah deh, dimakan lagi. Habis tuh 3 mangkok. Alhamdulillah, tumben amat dia baik. Biasanya haram jadah dia itu, tapi tumben ini ngasih sop. Gak lama temennya datang, Jon, apaan? Si Bakar kalau ngasih ke kamu sop jangan mau. Emang kenapa? Kamu tahu nggak? Nah, 3 ekor kucing yang ada di depan masjid itu, yang belekan itu, yang buduk. Tahu? Emang kenapa? Ada nggak sekarang? Iya udah 2 hari nggak ada itu. Biasanya nongkrong aja di masjid. Dibawa sama si Jahid, disembelih, di sop, itu sopnya dibagiin. Udah 3 mangkok lagi. Pokoknya kamu kalau dikasih sop sama dia jangan mau. Ya deh, dalam hatinya kurang ajar. Berarti yang gua makan ini sop kucing buduk ini nih. Ya bumbunya mungkin. Akhirnya nggak senang. Itu subuh-subuh. Dikasih taunya subuh-subuh. Berarti kan udah berpuasa, pulang ke rumah dirojok-rojok, nggak keluar juga, ambil sikat WC, baru dengan sikat WC keluar tuh, batal nggak? Batal, karena memang posisinya disengaja, kayak muntah aja. Orang muntah nih, berangkat dia mau ke kampung, Jawa Timur atau Tasik lah. Di perjalanan dia puasa, walaupun memang sebenarnya dalam kondisi berpuasa perjalanan yang jauh boleh dibatalkan, tapi yang bagus kalau kuat puasa. Nah karena dia berpuasa perut kosong, mungkin AC masuk angin, akhirnya muntah, ambil plastik, bekas sahur semalam keluar lagi. Pertanyaannya, muntah kayak begitu batal nggak? Hah? Kenapa nggak batal? Batal pak. Kalau ketika dia muntah nggak dikeluarkan, dia telan lagi. Jadi pas muntah telan lagi sama dia. Nah yang kayak begini batal. Tapi kalau dia tuntaskan semuanya, pas dilihat, masih bagus nih sopnya. Dah maghrib angetin lah. Kalau seneng kayak begitu, jadi ke situ ya, geli amat dengarnya juga. Nah itu, cuman awas, walaupun kemarin ada kalimat wabtila'u rikla yuptir, menelan ludah tidak membatalkan, tapi kalau ada sisa-sisa muntah tadi akhirnya bercampur dengan ludah ditelan batal. Termasuk kemarin orang yang nyicipin makanan,
dicicipin makanan manis, udah buang, kumur-kumur. Kalau hanya sekedar manis dibuang, sisanya masih ada, bercampur dengan ludah, ditelan, batal. Nah karena ludah falau ikhtalato bi ghairihi sawaun kana tahir kaman fatal khaiton masbug au najisan kaman damayat. Salah satu itu ludah walaupun bersih suci ditelan gak membatalkan selama ludah tidak bercampur dua, satu dengan perkara yang suci, dua dengan perkara yang najis. Yang suci apa? Sikat gigi, odol. Ini jam 8, makanya kemarin di awal jangan kalau bisa pakai odol, belum sikat gigi, jam 8 mau kerja nyikat gigi dia. Akhirnya odol itu kan datiah baru masuk ke mulut, campur dengan ludah, ditelan sama dia, batal. Atau contoh di sini nih, seperti orang yang fatal khaiton masbug. Misalnya ini jarum. Ini apa Pak? Ini mik. Anggap jarum. Ini benang. Udah gini aja dah. Ini jarumnya nih, ini benangnya. Biasanya benang kalau mau dimasukin ke jarum, khait fatala kaman fatala khaiton masbugon. Masukin gak masuk-masuk, dia apa itu? Jilat. Nah ini yang jadi masalah, dijilat cuman dia. Baru dimasukin. Gak masuk juga. Diapain lagi? Ballahu. Ini basah, dimasukin oleh dia ke mulutnya, padahal udah basah sebelumnya. Ludah yang dari dalam keluar ke dalam lagi, bercampur dengan ludah yang di dalam, kemudian ditelan, yuptir bila khilaf, tanpa perbedaan pendapat, batal. Solusinya gimana? Nih solusinya begini, biar nggak batal nih. Mana tadi itu? Yang bagus, ketika dia misalnya seperti tadi, bikhilapi ma law akhraja lisanahu ala rasi raik, lidahnya keluarkan. Beda kalau bikhilapi ma akhrajahu, law akhraja, keluarkan lisannya. Nah, berarti lisannya keluarkan, ambil benangnya, tetelkan di ujung. Jadi dari basah lidahnya, bukan dari air liur aslinya, basah lidahnya. Lidah pasti basah terus lah Pak. Ambil, masukin. Enggak masuk lagi ya? Nah, kayak orang tua dulu tuh. Biasa buka-buka, belum lagi. Nah itu nggak membatalkan. Tapi kalau di dalam, apalagi dilama-lamain, udah basah bener, baru dimasukin. Ini selain jorok, dia bau jigong. Nah, bisa membatalkan juga terhadap puasa. Karena sudah keluar air ludah, dimasukkan kembali. Itu dengan yang suci. Atau yang suci yang lain mana? Kumur-kumur. Kumur-kumur itu dalam wudu hukumnya apa? Menjaga puasa biar nggak batal hukumnya. Kalau sunnah bertolak belakang dengan wajib, mana yang diambil? Bukan melarang. Kalau Bapak bisa, bagus. Kumur-kumurlah saat puasa. Tapi jangan sampai nanti ketika kumur-kumur berlebihan, sebagaimana nanti di depan dibahas. Nggak boleh saat berpuasa kumur-kumur berlebihan, sunnah tapi bisa membatalkan terhadap puasa. Jelas? Benar sampai sini? Nah, kemudian dengan yang najis. Apa yang najis? Seperti gusi berdarah. Najis tuh. Darah dari gigi keluar bercampur dengan air ludah, lalu ditelan sedangkan dia lagi berpuasa, fa innahu yutiru bila khilaf, batal puasanya tanpa perbedaan pendapat. Maka kalau ngerasa Bapak ini mulut agak nggak nyaman, mungkin dikarenakan apa? Gusi berdarah, sariawan, biasanya kan orang kalau lagi berpuasa panas dalam, sering tuh kayak begitu. Wajar panas dalam juga, minumnya kurang, ngopinya yang banyak. Buka puasa udah ngopi dia. Nah kalau misalnya demikian,
Ketika dia sedang melaksanakan puasa, terasa secara prasangka yang kuat ada darahnya nih, ludahkan. Nah, jangankan saat berpuasa, saat sholat pun kalau terasa, kayaknya ini nih ludah bercampur sama darah nih, gusi berdarah lagi ini. Maka saat sholat itu tak boleh ditelan. Terus gimana kalau nggak boleh ditelan? Pentingnya sholat pakai sorban kayak begitu. Salah satunya, kalau dia tahu mulutnya berdarah, darahnya bercampur dengan air ludah, selain pakai sorban itu dapat pahala 70 derajat. Orang sholat pakai sorban 70 derajat. Mau di kanan, mau di kiri sama aja. Mau di gitu sama aja. Yang nggak sunnah itu digulung-gulung di lehernya. Itu nggak ada sunnah. Terus selain pakai sorban, bagus lagi pakai 70 lagi, itu udah 100 berapa tuh? 40. 70 derajat tambah udeng-udeng 70 derajat. Siwak beda lagi, lebih besar. Tambah lagi, udah nikah 70 derajat. Itu kalau bininya satu. Kalau dua 140. Amin, luar biasa. Kalau tiga 210. 4 280. Nah, itu ada nanti dalam fikih itu, di bab terakhir nanti bakal ada pembahasannya. Nah, itu jelas ya. Kenapa? Kita bepergian jauh dalam bulan puasa Ramadan itu, afdolnya kita buka puasa atau tetap puasa walaupun kita kuat. Afdolnya berpuasa. Kalau kita kuat perjalanan jauh, bagusnya jalankan puasa. Nah, beda sama sholat. Sholat perjalanan jauh, afdolnya apa? Ringkes sholatnya. Jama. Saya mobil pribadi, Ustadz. Mobil pribadi enak, mau mampir masjid dohor, mampir bisa. Mau mampir masjid asar, mampir bisa tetap. Mau mobil pribadi, apalagi ternyata naik bis. Adinu huwa yusrun. Rukhsah al-hukmu intagoyyara minas su'ubatin ila suhulatin parukhsatin. Maka yang bagus kalau dalam sholat, jangan dohor sholat, asar sholat, gabungin asar ke dohor, gabungin isya ke maghrib, itu paling bagus. Udah digabungin, jamak takdim paling bagus, termasuk qashar. Tapi dalam puasa beda. Kuat enggak? Kuat lah, kayak anak kecil aja saya. Jangankan Ustadz, saya ke Tasik, saya dari Sabang sampai Merauke puasa, Ustaz. Itu paling bagus karena kuat. Jadi nggak ada beda, nggak bisa dibandingkan sama sholat. Kalau sholat kan harus berhenti, ini enggak. Kecuali dia sama sekali nggak kuat atau bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain, kayak supirnya tuh. Waduh, perjalanan jauh ini. Atau gara-gara dia nyupirin jadi ngantuk, perutnya kosong. Wah, ini mah harus sambil ngopi. Kalau nggak ngopi, penumpang di belakang gimana nih? Nah, di situ beda lagi. Kalau kondisinya memang demikian. Tapi kalau kita mah bukan supir lah, udah penumpang, saya nggak kuat Ustaz, lapar. Supirnya soalnya nggak puasa Ustaz, ngopi. Terus saya jadi pengen ngopi juga. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya di situ doang. Jadi yang bagus berpuasa, kuat lebih bagus. Kecuali lemes nih, udah mangga sahur, jalan juga susah, batalkan. Tak dosa, ayam ma'dudat, pilih nanti 1 tahun buat mengkodok. Cukup. Nah kemudian, bagaimana kalau ada reak? Ada reak namanya nakhomah kalau dalam ilmu fikih. Di mana reaknya? Fauqahulkum. Nah, di sini, di atas tenggorokan. Ada yang memang aksol halki, hulkum halki. Halki itu huruf-huruf halak. Kalau aksol halki berarti huruf hamzah sama ha. Ada wastul halki, huruf ha sama ain. Ada wastul halki, itu huruf gin sama kho. Di atasnya lagi fauqahulkum. Ada reak di sini nih. Bingung dia, ini reak keluarkan apa telan? Keluarkan apa telan? Di sini dikatakan
Walau nuzilat nakhomah min rosih, kalau ada reak turun dari kepalanya, sorot spaukohulkum, reak itu ada berhenti di atas tenggorokan, maka nuziro itu pilih-pilih. Maksudnya ilam yakdir ala ikhrojiha, bisa nggak dikeluarkan reaknya? Reak itu nggak bisa dikeluarkan, turun dengan sendirinya, lam yuktir, nggak bisa. Udah berapa kali ditekan biar keluar, nggak keluar juga, malah turun, nggak batal. Tapi wa in kudiro, kalau dia mampu untuk mengeluarkan ala ikhrojiha, mengeluarkan reak tersebut, watarokaha, tapi dia meninggalkannya, akhirnya turun reak ke dalam perut, abtoro, itu membatalkan kepada puasanya. Kenapa membatalkan? Alasannya karena litaksiri, karena dia ceroboh. Udah tahu itu reak, ngeganjel bisa dikeluarin, kenapa malah ditelen? Maka itu membatalkan terhadap puasa. Dia wajib nanti untuk mengkodok di ayyam ma'dudat, dalam 1 tahun hari-hari pilihan, terserah. Nah, kemudian bagaimana ada orang yang berwudu, wudunya terlalu dalam, membatalkan apa tidak? Yang tadi itu, walau tamad madho, kalau ada orang yang puasa kumur-kumur, termasuk menghirup air ke hidung, ternyata kalau kumur-kumurnya terlalu banget sampai ditegakin, nah kayak begitu, atau menghirup air ke hidung sampai naik ke khaisu, apor, itu membatalkan puasa. Nah, maka kalau bapak mau melaksanakan kumur-kumur sama menghirup air ke hidung, kondisinya sedang berpuasa, apa, ala kadar saja, ala kadar. Apalagi yang mudah tergoda. Kadang orang itu lihat air wudhu dibuka, disangkanya sirup marjan sama dia. Waduh, seger amat nih kayaknya nih. Apalagi air sekarang dingin-dingin, Pak. Air sekarang itu di kamar mandi dibuka, hujan terus. Disangkanya sama dia apa, es ini, es marjan berarti. Nah, kalau misalnya kayak demikian, ala kadar aja. Ala kadar dia melaksanakan kumur-kumur, tapi kalau dia di kumur-kumurnya sampai ke tenggorokan menembus, itu membatalkan puasa dengan catatan dia ingat lagi puasa. Tapi kalau lupa beda. Ya Allah, astagfirullah, lupa. Saya lagi puasa malah menghirup air ke hidung sampai atas. Itu lanjutkan puasanya karena kondisinya pun lupa. Haza iza kana zakiron lisaum. Ini hanya untuk mereka yang ingat saat berpuasa. Bagi yang tidak ingat, itu tidak membatalkan. Termasuk apa? Kapi lepas. Apa kapi lepas? Lagi kumur-kumur, digagetin sama temennya. Woi, kurang ajar lu. Jadi air ketelen. Batal nggak? Kagak. Tapi jangan bapak direncanain. Nggak boleh. Ya sini nih. Apa? Lu pengen rokok nggak 2 batang? Kenapa emang? Nanti gua kumur-kumur, lu kagetin ya. Biar ketelen. Beda lagi kalau begitu. Akhirnya dia kumur-kumur, pas kumur-kumur, woi, ditelan sama dia. Ini kata malaikat, najis gua sama orang kayak begini nih. Ada aja hukum digitu-gituin. Maksudnya itu yang memang benar-benar kapi lepas. Apa kapi lepas itu di kita? Nggak sengaja lagi kumur-kumur, saking kagetnya tuh. Orang kalau kaget gimana, Pak? Kadang HP aja dia lempar. Ketika dia lagi kumur-kumur dikagetin, ketelen lah. Itu tak membatalkan. Cuman ya harus berterima kasih sama dia itu. Termasuk dia yang mulutnya ada darah, dia kumur-kumur sama ketelen akhirnya, bukan ditelan, itu pun tidak membatalkan terhadap puasa. Bahkan andaikan ada orang yang ketika mau melaksanakan sholat seperti sholat subuh, asbaha saksun walam yanwi, bukan niat puasa wajib ini. Ceritanya dia besok mau puasa Sya'ban. Aku mau puasa Sya'ban 9 hari. Nggak ada yang tahu, khususiat ini kepada umat Nabi, pahalanya besar.
Bahkan kata Nabi, Rajab syahrullah, Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'bana syahri, Sya'ban itu bulanku, wa Ramadhana syahru umati, Ramadan bulan umatku. Saking cintanya dia ke Nabi, dia puasa di bulan Sya'ban. Nah, ketika dia puasa di bulan Sya'ban, niat puasa itu boleh di pagi hari atau siang hari. Catatannya belum ada yang masuk. Ternyata pagi-pagi subuh dia lagi kumur-kumur atau menghirup air ke hidung, lupa. Yubalik, terlalu ke dalam. Apakah dengan sebab ada air yang masuk terlalu ke dalam itu bisa menjadikan sebab terhalang dia dalam niat? Nah, di sini dikatakan kalau memang nyatanya tidak sengaja si air itu dihirup sampai ke dalam atau ditegakkan saat kumur-kumur, langsung dia niat puasa sunnah, sumanawa saumat tatawwu soha, niat sunnahnya sah karena memang nyatanya dia tidak disengaja. Kecuali memang disengaja, ente niat puasa nggak deh kayaknya, oh ya udah deh, udah niat nggak nih, karena dia niat nggak bakal puasa sunnah, akhirnya dihirup lah si air itu lewat sampai khaisum, kumur-kumur pun dikedalamkan. Bagaimana puasa sunnahnya sah? Enggak, karena dia kondisinya ingat, sedangkan itu sama dengan membatalkan puasanya. Tapi kalau dia tidak sengaja nyatanya atau hanya ala kadar saja, boleh dia berniat untuk melaksanakan puasa sunnah. Termasuk nih, ini nggak batal, lagi puasa makan tapi lupa, nggak batal ya. Bagaimana kalau makannya banyak? Ah, itu masalahnya. Lagi puasa makan lupa, nggak batal kan? Ini nampan kebuli buat 6 orang, Pak. Pahanya pun ada 3. Berarti 1 paha 2 orang. Dia habis sendiri. 6 orang habis sendiri. Batal nggak puasanya? Lupa tapi lupa. Nah, batal nggak? Nggak batal. Jatah 6 piring 6 orang dimakan sendiri, nggak batal. Nih saya ulangi lagi dah. Lagi sholat lupa, sami Allahu liman hamidah, Rabbana sa'in badu, Allah sujud, ada nasi goreng, pas sujud dimakan mah dia. Pas lagi makan inget, ya Allah lagi sholat, batal. Lupa, batal. Walaupun lupa karena makannya banyak itu. Sepiring 17.000 habis. Kalau sisa makanan gak masalah. Lagi sholat, ya karena ada makanan ini. Mau dibuang mah dia malah ketelen, batal, kagak, gak sengaja. Tapi sujud sahwi dia. Kenapa sujud sahwi? Makan dalam sholat sedikit kalau tidak sengaja sujud sahwi. Karena sengajanya itu membatalkan. Tapi kalau makannya banyak, pas mau sujud, sayin badu, Allah, wih, nasi goreng, makan. Ingat-ingat udah habis. Astagfirullah lagi sholat, dilanjutkan sholatnya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Batal. Nggak sengaja, batal, masalahnya banyak. Paham? Dah, sekarang ke puasa. Ada orang lagi puasa, beres pagi-pagi berangkat subuh, jalan dia, biasa sport dia, biasa jalan, ini agak jauh, lapar dia, lapar amat di perut nih, beres olahraga, alhamdulillah dibuka meja, ada panggang ayam bekas sahur sebenarnya, masih adalah setengah ekor lagi, alhamdulillah habis itu Pak, sama nasi sebakul itu. Sedikit-sedikit habis-habis juga. Buka kulkas, ada air es, nggak banyak, cuma 2 botol air. Belum ngopinya, rokoknya 7 batang ini. Tak lama bininya datang, Pak, astagfirullahaladzim. Kenapa? Puasa enggak? Innalillahi. Nah, batal enggak? Hah? Batal enggak? 4 piring habis. 4 piring, kuehnya separoh, kopinya 2 gelas, rokok 7 batang.
kerupuknya sekeler. Batal nggak? Jalan dijawab aja biar cepet dah. Ada hadis begini, hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi, man barang siapa nasiya lupa dia, wahwa sedangkan dia soimun orang berpuasa, paakala au syariba makan minum, fal yutima saumahu sempurnakan puasanya. Lupa makan minum sempurnakan puasanya. Karena apa? Fa inna ma'at amahullahu wasaqoh, itu makanan pemberian Allah datang dari sorga. Ibaratnya begitu. Sebenarnya kalau makanannya asli dari sorga, walaupun sadar, walaupun ingat, nggak batal, Pak. Jadi ada satu makanan Bapak boleh makan nggak membatalkan puasa, makanan sorga yang bawanya harus Jibril, ingat itu. Lagi duduk aja, la ilaha illallah, tak lama datang, John, illallah. Siapa ini? Jibril. Oh, Jibril. Bener loh, bener. Ada apa? Ini ada manna wasalwa. Oh. Ini ada panggang ayam, panggang ikan. Nih buah-buahannya nih. Saya lagi puasa Jibril. Gak apa-apa. Kalau datangan dari sorga, makan aja. Gak batal, kagak batal. Habisin sama dia. Batal nggak? Nggak batal. Tapi harus Jibril yang bawa. Bapak jangan ketipu nanti ama ada orang bawa mie ayam. Nih puasa Jibril yang bawa tadi. Bohong itu, Pak. Mana ada Jibril bawa mie ayam? Nah, kalau di sini dia makanan kita bukan makanan sorga, makanan kita lah, buatan kita. Maka ulama beda pendapat. Satu, kata Imam Rafi'i, siapapun yang makan sampai habis 4 piring, kebuli jatah 6 orang, habis sendiri, itu yupiru, batal puasanya. Kok bisa batal? Li'anna nisyana ma'al kasroh nazir. Orang lupa dan banyak, langka. Kira-kira amat, Pak. Tadi habis berapa piring? 4 piring, Ustaz. Terus kopinya 2 gelas. Terus rokoknya 7 batang. Innalillahi wa inna. Nggak inget-inget. Nggak inget. Jarang yang kayak begini. Batal kata Imam Nawawi. Kata Imam Rafi, yang kayak begini terbatal. Masalahnya makannya banyak ini. Karena dalam sholat aja batal kalau ngomong banyak. Nah, kayak gini nih. Kita lagi sholat, ada anak kecil lari, jatuh, woi, balik lagi, nggak batal. Woi, ngomong woi doang. Woi, lagi sholat, sujud sahwi aja nanti. Tapi kalau begini, woi, itu anak siapa tuh jatuh tuh? Tuh kasihan tuh, bangunin aja 17 kali, Pak. Ini batal, lupa Ustadz, batal, nggak bisa. Karena banyak kalimat yang keluar. Nah, kata Imam Rafi'i, makan banyak saat puasa walaupun lupa batal. Sama seperti orang yang sholat ngomong terlalu panjang, batal. Nah, tapi ini doi lemah, Pak. Yang kuat kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ada hadis Nabi tadi, orang yang makan lupa dia sedang puasa, fal yutimma saumahu, maka sempurnakan puasanya. Ini hadisnya menjelaskan keumuman hadis, maka puasanya tidak batal walaupun makannya banyak, nggak batal. Nah, ini yang cocok nih, ini cocok kita semua. Karena apa? Begini nih bedanya sholat dengan puasa. Kalau sholat makan batal, makan dikit nggak sengaja nggak batal. Makan dikit sengaja batal, makan banyak nggak sengaja batal. Saya ulangi, dalam sholat makan sedikit sisa makanan tidak disengaja batal. Makan sedikit disengaja batal, makan banyak tidak disengaja sama batal. Nah, itu dalam sholat. Perbedaannya dengan puasa, sholat itu annal di sholat af'alan wa aqwalan, gerakan dan ucapan yang hanya ingat saat sholat. Berapa menit sih sholat? Sholat berapa menit?
5 menit, 10 menit itu kalau baca suratnya Sabihis dan Hal Ata. Kalau Inna Atoina, Dal Kausa dan Innalillahi itu cuma 3 menit doang gitu. Paling 3 menit sholat kita. Maka langka, lupanya itu langka. Cuma 3 menit masa nggak fokus sih? Maka batal makan walaupun lupa. Tapi kalau puasa 14 jam, mungkin terjadi Pak. Jangankan jamaah, jangankan para santri, kiainya, ustadznya pun mungkin. Disangkanya dia lagi nggak puasa, ngopi aja santai. Gak lama, Pak Yai nggak puasa, astagfirullahaladzim. Tak masalah. Kalau kondisinya saat berpuasa, karena puasa itu waktunya yang panjang sampai kurang lebih 14 jam, itu bisa terjadi kita lupa dalam puasa tersebut, malah makan, nggak membatalkan. Jelas tidak? Jadi mau nanya seperti ini. Nah, itu nomor yang 2 itu. Termasuk ada orang yang makan lupa, nggak tahu makan bisa membatalkan. Dianya itu baru masuk Islam. In kana qariba ahdal Islam au nasya'a fi badiyah ba'idah. Orang yang baru masuk Islam mu'alaf ketahuan makan. Dia nggak tahu bahwa makan atau ngerokok lah. Dia ngerokok aja. Pak, Bapak kan udah muslim. Emang saya muslim. Terus Bapak kenapa ngerokok? Kan lagi puasa. Emang ngerokok ngebatalin puasa? Batalin Pak. Ya ilah saya nggak tahu, lanjutkan. Puasanya apa? Tidak batal karena dia baru muslim, belum tahu. Tapi kalau yang udah lama bohong itu Pak. Jamaah Imron atau masyarakat misalnya di daerah Laksana Kartini, muslimnya dari lahir ngerokok aja. Pak nggak puasa, lupa Pak. Kirain nggak ngebatalin, nah, itu nggak bisa, itu batal tetap. Atau kalau nggak baru masuk Islam, dianya datang nasyapi badiyah, datang dari tempat terpencil. Dia itu orang dulunya BJKJB. Tahu BJKJB? Budak jero kajero deui. Jadi pedalaman Pak, orang pedalaman. Datang dia orang pedalaman ke Jakarta, sholat dohor 7 rakaat, sah bagi dia. Termasuk kirain mah puasa ngerokok nggak batal. Bagi dia di mana baru dikabarin bahwa ngerokok itu nggak membatalkan puasanya, maka lanjutkan puasanya. Nah itu mana mubtirot, dan mubtirot ini paling panjang nih dalam pasal. Termasuk ketiga membatalkan puasa atau yang disebut dengan wajib al-imsak anil jima, hubungan badan. Hati-hati, jangan sampai berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, karena berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan bukan hanya membatalkan, dia pun wajib bayar kifarat untuk puasa 2 bulan berturut-turut kalau ingat lagi puasa. Kalau lupa beda. Ada pengantin baru lupa, dikirain bukan lagi puasa, pas ingat bagaimana? Nah ini yang jadi masalah. Kata ulama, kalau dia lupa buru-buru selesaikan. Selesaikan itu jangan dilanjut maksudnya. Jangan dilanjut. Bapak paham gak sih saya ngomong? Jangan dilanjut, lepas. Kalau dia lanjut kena kifarat. Jangan tanggung-tanggung di sini Pak. Tanggung amat Ustadz, nggak bisa. Pokoknya kalau lanjut dia, maka itu bisa membatalkan puasanya, termasuk dia membayar kifarat. Nah, tapi kalau kenyataannya memang lupa, sama hukumnya dengan hukum makan. Termasuk jangan menyengaja muntah kayak tadi. Kalau dia menyengaja muntah wajib mengkodok. Tapi kalau tersibuki dengan muntah tidak. Dan yang terakhir ada al-ma'rifah bitorofai nahar. Dia harus tahu 2 waktu, siang dan malam, itu harus benar-benar diketahui. Artinya kalau ada orang yang sedang melaksanakan puasa, kalau dia misalnya launawa ba'da tulu'il fajri au akala mu'taqidan, ada orang yang makan meyakini bahwa itu waktu sahur, ternyata sudah terbitnya fajar, wajib qada. Contoh bangun tidur, baru jam 3 ini, makan kirain masih malam.
Ternyata dia nggak cek-cek lagi keluar. Kok rame amat di luar ini anak-anak kecil. Dibuka hordeng, udah pada keluar dari masjid, mau pada ke masjid, udah pulang subuhan. Berarti dia makan itu kondisinya udah adzan subuh, maka dia wajib mengkodok. Maka bagi bapak yang sendiri di rumah tinggal, lalu bangun pas pagi-pagi, jangan lihat jam saja, lihat keluar juga, karena jam kadang batunya lemot, kadang mati. Dia prediksi jam aja, ternyata pas keluar sudah siang. Maka kalau dia makan menyangka itu masih malam, itu tetap hukum puasanya wajib kodok. Atau sebaliknya, ada orang yang makan meyakini bahwa sudah masuk maghrib, summa bana khilafuhu, padahal belum, kodok juga. Lagi diem aja. Allahu Akbar, adzan, alhamdulillah ya Allah. Nggak lihat-lihat jam lagi, langsung hantem. Ternyata pas dekat beberapa azan, kalimat azan, angkat HP orangnya. Ternyata nada dering. Maka hati-hati tuh kalau lagi Ramadan yang nada dering azan ganti. Mending pakai nada dering Scorpion lah. Daripada pakai nada dering adan itu. Kira-kira khawatir kepada yang lagi puasa itu. Akhirnya dia makan ternyata, maka dia wajib kodok karena dia taksir. Apa taksir? Ceroboh. Ngomong dulu bener keadaan. Nah, harusnya begitu. Coba jam berapa sekarang? Nggak sabar amat, maka wajib bagi orang yang puasa alla yakula alal yakini bisobri, harus yakin dan juga benar-benar sabar. Jadi kalau misalnya belum yakin, jangan dulu makan. Atau dianya ada di negara luar, kalau negara itu misalnya nggak ada malamnya, ada negara yang nggak ada malam, ada seperti Finlandia. Bapak nggak bakal tahu itu. Atau negara yang malam terus, pesisir Swedia malam terus tuh. Maka negara tersebut nggak ketahuan mana malam, mana pagi, mana malam, mana maghrib. Maka kata ulama, dia bisa melihat kepada tetangga negaranya. Kalau di Indonesia misalnya negaranya kayak begitu, ikuti negara yang dekat dengan Indonesia. Seperti misalnya Malaysia, kapan maghribnya itulah maghrib kita, kapan subuhnya itulah subuh kita, termasuk negara yang seperti itu. Itu bisa dilihat, apalagi daerah kutub utara tuh, nah itu sama, siang aja terus, malam aja terus ada. Maka ini mana daripada al-ma'rifata bitarafainaha. Selesai 5 daripada yang mewajibkan orang melaksanakan puasa. Pertama dia berniat, kedua al-imsak anil muftirat, menahan dari yang bisa membatalkan makan dan minum, yang ketiga jangan sampai berhubungan badan, yang keempat tidak menyengaja muntah, yang kelima mengetahui 2 waktu siang dan malam. Kalau dia tidak mengetahui, maka dikhawatirkan seperti tadi, dikira sudah maghrib ternyata belum, dikira masih bisa sahur ternyata sudah subuh. Itu lazimahul qodok, keduanya wajib untuk mengkodok. Tinggal nanti kita membahas pembahasan terakhir, yaitu yustahabu bisaum. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, sekaligus kita tawakupan sementara. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka ta'ala sayyidatina rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan jafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah.
ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.